Jamaah Masjid Nur Hidayah Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bakahuni Lampung Utara, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali dalam rangka belajar, dalam rangka menambah pengetahuan, menambah keimanan, dan meningkatkan ketakwaan. Tidak terasa ini penghujung hari di tahun 2025. Sebentar lagi, berapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Cepat gak waktu itu berlalu? Lambat. Ya, waktu itu cepat berlalu. Detik demi detik itu tidak ada yang bisa menghentikan. Dia akan terus berjalan. Ketemu lagi 1 menit, ketemu lagi 1 jam, ketemu lagi 1 hari, ketemu lagi 1 pekan, 1 bulan, terus. Dan tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Makanya waktu itu sangat berharga di dalam Islam. Saking berharganya waktu, Allah itu bersumpah demi waktu. Tidaklah Allah bersumpah kecuali sesuatu itu adalah mulia. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Jadi yang boleh bersumpah dengan makhluk itu cuma Allah. Kita nggak boleh bersumpah demi makhluk. Kita harus bersumpah demi Allah. Tapi kalau Allah boleh bersumpah demi makhluknya, wal asri, demi masa, demi waktu, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu subuh, wal duha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, wasyamsi, demi matahari, dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Maka nggak boleh kita bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu makhluk. Jadi nggak boleh disejajarkan dengan Allah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in kunta halifan falyahlif billah. Kalau kalian ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau tidak, maka diam. Ya. Jadi kita tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Demi Allah saja. Atau kalau kita nggak mau bersumpah, ya udah diam.
nggak usah bersumpah. Karena bersumpah itu ada konsekuensinya, ada kelaziman, ada keharusan. Yang kalau kita bersumpah kemudian kita berdusta dalam sumpah kita, nah itu ada hukuman di dalam Islam. Ya, apa hukumannya? Hukumannya itu puasa 3 hari. 3 hari biasa, ada buka, ada sahur, bukan 3 hari ngedur, bukan. 3 hari itu ada bukanya, ada sahurnya selama 3 hari. Atau, oh iya, ini karena tahun baru ya. Alhamdulillah. Atau kalau nggak mampu puasa 3 hari, memberi makan orang miskin 10 orang. Atau memberi pakaian 10 orang yang layak pakai. Itu kalau seorang itu bersumpah menggunakan nama Allah, terus dia menyelisihi sumpahnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahfadhu aymanakum." Jaga sumpah-sumpah kalian itu, kalian jaga. Karena kalian bersumpah itu membawa nama Allah. Makanya jangan sering-sering bersumpah. Ya, jangan latah dikit-dikit bersumpah. Aldi Iskandar. Aldi bin Iskandar. DK Aldi. Ya, silakan. Ada besukan. Ya, anggap. Edi Purnomo. Edi Purnomo. Iya. Jualan oleh-oleh. Ya, kita lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi waktu. Banyak dari waktu. Waktu subuh, waktu malam, waktu duha, waktu asar, ya. Itu menunjukkan waktu itu sangat berharga. Waktu itu adalah nikmat dari Allah yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, dia akan binasa. Dia akan celaka. Dia lewati waktunya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun. Kok tidak menambah ketakwaannya? Kok tidak menambah berat timbangan kebaikannya? Celaka. Dia celaka. Maka jangan lewatkan waktu-waktu kita hilang begitu saja tanpa menambah timbangan kebaikan. Jadi gunakan untuk apa, Pak Ustaz? Waktu ini gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Gunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah. Bisa dengan berzikir, ya, bisa dengan
membaca Quran. Kalau belum bisa baca Quran, belajar Iqra. Kayak tadi itu bagus. Dan itu jangan dikira itu tidak ada pengaruhnya dengan hati kita. Ada pengaruhnya. Jadi Al-Quran ini kalau dibaca ada pengaruhnya dalam hati kita. Akan menghilangkan benih-benih kejelekan. Karena memang Al-Quran itu Allah persiapkan untuk nutrisi hati. Makanya Al-Quran itu kalau dibacakan di hadapan siapa saja, dia akan memberikan dampak positif. Ya, karena begitu besar energi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada energinya, ada tenaga yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi bisa menembus ke dalam kalbu manusia. Sama dengan zikir-zikir yang lainnya. Baca istighfar sambil duduk, sambil nunggu besukan, sambil nunggu jadwal sidang, sambil nunggu waktu sholat, zikir. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa ada panggilan lagi? Ya, silakan. Apa saja? Edi bin Husni. Edi Ya. bin Husni. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Jadi jangan sampai waktu itu lewat dalam keadaan amal kebaikan kita tidak bertambah. Cobalah kita belajar introspeksi. Kita belajar muhasabah. Muhasabah itu mereview ulang, mengingat-ingat ketika kita mau tidur malam itu, ketika kita sudah rebahan, sudah narik selimut yang biasa selimutan, coba berpikir, hari ini kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Hari ini amal ibadah apa yang sudah saya kerjakan? Hari ini sholat apa yang sudah saya lakukan? Full tidak sholat saya, dari subuh sampai ketemu isya. Itu introspeksi. Kita hitung-hitung lagi. Hari ini kebaikan yang saya lakukan dengan keburukan yang saya kerjakan, banyakkan mana? Karena dengan kita muhasabah, introspeksi, mengingat-ingat, menghitung-hitung, itu akan memberikan motivasi, memberikan dorongan kebaikan, sugesti kebaikan. Ya Allah, tidak sengaja, tidak terasa sudah di penghujung tahun 2025. Sudah 1 tahun ini adalah perubahan kebaikan pada diri saya. Ada enggak peningkatan keimanan saya?
bagaimana sholat saya, ibadah saya, zikir saya, baca Quran saya. Oh, tahun kemarin saya masih Iqra. Alhamdulillah tahun ini saya sudah Al-Quran. Itu nilai plus. Oh, tahun kemarin sholat saya masih bolong-bolong. Alhamdulillah tahun ini sudah tertib. Tahun kemarin saya puasa Ramadan banyak nggak puasanya. Tahun depan jangan sampai bolong. Ayo, namanya introspeksi. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita jauhi 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, masa muda. Kalian ini masih masa muda. Ada yang 60? Nggak ada ya? 60 ada? Alhamdulillah, masih produktif semua. Gunakan masa muda. Untuk apa? Untuk mengukir kebaikan. Tanamkan dalam kalbu. Apa yang ditanamkan? Ya Allah, saya harus masuk surga. Tanamkan. Ya. Jangan sampai seorang muslim tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita untuk masuk surga. Kalau ditanya, kayak nggak punya semangat. Ya, nanti kita lihat aja lah. Kalau masuk surga ya alhamdulillah, kalau nggak masuk surga nggak apa-apa. Temannya juga banyak. Nah, itu nggak semangat. Ya, di neraka malah bareng sama artis-artis cantik gitu. Masuk neraka juga nggak apa-apa. Orang di sana nanti teman-teman saya banyak. Jangan. Ya. Tanamkan dalam kalbu kita, dalam jiwa ini, saya harus masuk surga. Tanamkan. Agar apa? Agar jiwa ini termotivasi untuk melakukan kebaikan. Agar jiwa ini punya kekuatan untuk bisa meninggalkan keburukan. Karena kita butuh kekuatan untuk meninggalkan keburukan, itu butuh kekuatan. Maka kita harus punya strategi, punya cara. Syababaka qabla haram. Jadi masa mudamu, masa gagahmu, masa kuatmu, pergunakan dengan baik sebelum datang masa tua. Kalau sudah tua, sudah terkapar di tempat tidur, sudah nggak bisa lagi bekerja, baru dia muncul andai badan saya kuat, andai saya bisa berjalan, andai tubuh ini bisa melangkah, pasti saya akan memenuhi panggilan azan. Sudah berandai-andai. Berguna nggak kalau sudah begitu? Berguna. Ya berguna. Kemudian kata Nabi apa? Ginaka qabla fakhrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Karena manusia itu ada masa-masanya. Masa ekonomi baik, kadang anjlok. Kadang naik lagi, kadang turun.
Ya, itulah kehidupan. Ketika kita mampu, ketika kita cukup rezekinya, gunakan. Gunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah ketaatan, untuk sedekah, untuk bantu orang-orang miskin, untuk fisabilillah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, untuk pergi umrah, pergi haji. Karena itu semua butuh mal, butuh kekayaan. Ya. Karena kalau dia sudah jatuh miskin, sudah tak punya apa-apa, dia sudah tak bisa. Andai kalau usaha saya bisa bangkit lagi, bisa lancar, bisa besar lagi, saya akan sedekah, saya akan haji, saya akan umrah dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu ketika kamu memiliki ilmu tentang agama, tentang kebaikan, yang pelan-pelan diamalkan. Karena ilmu itu ada zakatnya. Seperti jiwa ini ada zakatnya kan? Zakatnya jiwa apa? Zakat Herwan. Jiwa ini ada zakatnya, namanya zakat fitrah. Harta ada zakatnya, namanya zakat mal. Ilmu ada zakatnya, namanya amal. Jadi kalau orang berilmu nggak beramal itu kayak harta nggak dizakati, kayak jiwa ini nggak pernah dizakati. Zakat itu artinya apa? Pembersih, penyuci. Dizakati biar bersih, biar suci. Ilmu itu diamalkan biar bersih, biar suci. Ya. Kita belajar agama bukan untuk menjadi ustaz. Kita belajar agama bukan untuk menjadi kiai. Kita belajar agama bukan untuk menjadi wali. Tapi kita belajar agama untuk pedoman hidup. Itu dia paham. Ya. Enggak harus jadi ustaz, enggak harus jadi kiai, enggak harus jadi ulama. Yang penting itu dijadikan pedoman hidup. Mengerti, diamalkan. Mengerti, dipraktekkan. Ya. Sehingga hidupnya berkah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergantian waktu ini yang begitu cepat dari detik ke detik, dari menit ke menit, ke jam, ke hari, sampai ke tahun. Ya. Itu kelak kita akan ditanya. Ya, masa muda, masa gagah, masa sehat pada kebiasaan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, masa sehatmu
sebelum datang masa sakit. Karena kita jadi akan datang masa-masa sakit. Ketika kita tidak menggunakan masa sehat dengan ketaatan, masa di masa sakit pun kita nggak bisa. Pernah lihat nggak video? Ada orang dipasang infus, dipasang oksigen, dipasang infus, dipasang alat-alat medis, tapi dia masih sempat sholat. Pernah lihat? Pernah lihat ya di rumah sakit? Kenapa orang seperti itu napas aja susah, bergerak susah, semua alat, tapi dia masih sempat sholat? Kenapa? Karena di masa sehatnya dia menjaga sholat. Itu kuncinya. Kalau orang di masa sehatnya, di masa gagahnya, di masa kuatnya, di masa mudanya enggak sholat, ketika sakit dia juga akan pernah terpikir untuk melakukan sholat. Dia bahkan sakitnya itu yang harusnya sakit itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk banyak istighfar ketika dicoba dengan sakit, untuk semakin banyak melakukan ibadah, justru sakitnya itu akan malah membuat yoga. Atas nama yoga. Ya, kita lanjut. Dikit lagi. Habis ini kita tanya jawab 5 menit. 5 menit atau 10 menit. Ya. Jadi kalau orang itu kok dia bisa sholat saat sakit, ya, di kursi roda dia bisa sholat, saat dia berbaring dia bisa sholat, terus tetap menjaga sholat, karena ketika sehat dia terbiasa sholat. Karena terbiasa ketika dia masih muda dia terbiasa sholat, sehingga tuanya pun dia tetap sholat. Tapi kalau mudanya nggak pernah sholat, tuanya pun susah dia sholat, sakitnya pun susah dia sholat. Harusnya sakitnya ini semakin mendekatkan kepada Allah, justru dikasih sakit malah semakin jauh, semakin menjadi. Ya. Maka biasanya tubuh ini butuh dibiasakan untuk melakukan kebaikan, butuh dipaksa untuk melakukan kebaikan. Bila perlu dihukum, tubuh ini bila perlu dihukum kalau dia lalai melakukan kebaikan. Ya. Kalau umpamanya nggak sholat, ya harus ada hukuman untuk diri sendiri. Apa hukumannya? Ya, apa hukumannya? Buat kesepakatan terhadap jiwa ini. Ya, agar dia terbiasa. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui begitu berharganya waktu dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban, maka gunakan dengan baik, isi dengan perkara yang bermanfaat. Jangan lewati waktu kecuali diisi dengan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan kita berharap di tahun 2026 ini kita bisa lebih baik. Allahumma amin. Meskipun di dalam Islam itu pergantian waktu
waktu, ya tahun baru itu bukan satu perkara yang spesial, bukan perkara yang spesial dalam Islam pergantian waktu ini. Tapi paling tidak kita jadikan itu sebagai momen untuk kita melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan dari kebaikan atau keburukan, dan kita bisa melihat mengatur strategi ke depannya ini kita bakal ngapain. Ya, apa mau ada perubahan pada diri kita menuju kebaikan, atau mau begini-begini saja, atau mau tambah rusak. Itu tergantung kita. Ya, tergantung dengan apa yang telah kita atur strategi ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang ada digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan. Ya. Dari mana? Sholat seperti yang kita tadi juga untuk sholat orang yang sakit. Sedangkan sholat orang sakit itu kan tidak bersulit Ustaz. Tidak bisa berdiri, dia duduk, tidak bisa duduk, dia berbaring, sampai cukup mengejutkan mata Ustaz. Nah, bagaimana dengan wudhunya Ustaz? Pertanyaan saya Ustaz. Iya. Maka cukup dengan niat saja udah sah Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Siapa tadi namanya? Aan. Di dalam Islam, sholat itu tidak boleh ditinggalkan kecuali oleh dua orang. Yang pertama, orang yang sedang menstruasi, haid. Yang kedua, orang yang gila, akalnya tertutup. Ya, kedua orang itulah yang boleh meninggalkan sholat. Ada orang yang sakit parah, nggak bisa tegak, nggak bisa duduk, bisanya hanya bed rest, berbaring saja. Maka dia tetap diwajibkan untuk sholat 5 waktu semampu dia. Nggak bisa tegak duduk, nggak bisa duduk berbaring, ya, atau menggunakan isyarat. Terus bagaimana dengan bersucinya? Bersucinya dengan tayamum. Ya, tayamum. Kalau dia bisa wudu, maka dia wudu, didatangkan air, dibawakan ember, dia wudu di ember, ya, disiram. Ya. Kalau dia nggak bisa kena air karena mungkin menggigit atau akan memperparah kondisi sakitnya, atau akan memperlambat proses penyembuhannya, maka dia tayamum. Tayamumnya di mana? Di sekitar dia. Di bantal boleh, ya, atau di pakaiannya boleh, atau di dinding boleh, ya, atau di atas selimutnya boleh, di mana saja, ya, bisa. Caranya gimana? Tepukkan sekali tepuk, umpamanya di atas bantal atau di atas selimut. Tepuk. Kalau dia ada debu, ditiup debunya. Kalau dia nggak ada, nggak usah ditiup. Kemudian apa? Usap muka. Diusap, ya. Kemudian apa? Tangan. Tangan cukup di punggung telapak tangan. Mulai dari yang kanan dulu. Berarti pakai tangan kiri, ambil dari sini.
punggungnya saja. Set, selesai. Kemudian yang kiri pakai tangan kanan. Selesai. Ya, selesai. Sebagian ulama membolehkan sampai siku. Jadi kalau sampai siku sampai lihat dari sini. Dari ujung punggung ambil siku, putar, buang. Sampai sini aja. Karena nanti yang ini untuk pusat yang ini. Ya, ambil siku, buang. Sudah. Itu tayamum. Tayamum ini bisa untuk mengangkat hadas kecil dan juga bisa untuk mengangkat hadas besar. Ya, jadi kalau orang hadas besar, umpamanya tadi malam habis mimpi karena lama nggak dijenguk istrinya, jadi mimpi. Sementara buka keran kok nggak ada air. Subuh-subuh mau sholat subuh, mau teriak-teriak kan nggak mungkin, ya kan? Buka, hidupin air kan nggak mungkin. Petugasnya mungkin lagi di ujung sana apa di mana, ya? Maka apa? Tayamum. Maka tayamum. Proses seperti tadi. Muka, tangan kanan, tangan kiri, selesai. Sholat. Paham? Jadi nggak ada alasan airnya habis. Saya lagi hadas besar mau mandi nggak ada air. Untuk mandi aja susah. Nggak ada. Ya, tayamum. Paham? Oke. Ada lagi? Satu lagi lah. Hah? Ya, silakan tegak. Sebutkan nama dan asal. Bagaimana kalau kita bersumpah tapi kita dipaksa untuk bersumpah? Kalau kita dipaksa bersumpah dalam kondisi memang kita nggak bisa memilih, kita harus bersumpah dipaksa, sementara kita tidak sesuai dengan apa yang ada dalam nurani kita. Dan kalau kita nggak mengikuti perintah tersebut, akan membahayakan kita umpamanya. Maka ini berarti terpaksa, dipaksa. Hukumnya beda lagi kalau dipaksa. Yang saya sebutkan tadi itu memang pilihan dia. Ya, kalau dipaksa dia tidak terkena beban syariat. Namanya dipaksa. Ya, dengan catatan jika memang kalau dia tidak menurutinya akan berbahaya. Tapi kalau tidak berbahaya, ya nggak usah dituruti. Ya, kalau dia nggak berbahaya, nggak usah dituruti. Gitu ya? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.